Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Sosoknya ditunggu dan dibully oleh jurnalis tendensius Najwa Shihab. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kini muncul ke permukaan dan mengambil sikap. Beliau akhirnya angkat bicara mengenai kursi kosong yang disediakan untuknya. Belakangan, nama Menkes Terawan dan jurnalis kenamaan Najwa Shihab menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tak lain karena wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab dalam program acara TV Mata Najwa. Tetapi, Menteri Terawan menyayangkan kejadian tersebut karena menurutnya dapat memperkeruh suasana di tengah pandemi yang sedang melanda khususnya di Indonesia. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta agar media di Indonesia memberikan kabar baik di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, dirinya juga meminta agar media massa tak memperkeruh dan membuat gaduh suasana dalam situasi yang terjadi saat ini. Menurutnya, media dan jurnalisnya sebaiknya berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan menangkal berita hoax dan berita menyesatkan. Pers punya peran yang signifikan dalam rangka menghambat laju corona, tentu dengan memberitakan kabar yang benar tentang pandemi. Kita ambil contoh keberhasilan beberapa negara di luar seperti Singapura dan negara lain berkat pers yang membela negaranya lewat pemberitaan yang benar pandemi bisa dilawan. Kata Terawan, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, usai menerima kunjungan dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Atal S. Depari dan Sekjen PWI Mirza Zulhadi pada Sabtu 3 Oktober 2020. Bukan malah memperkeruh dan membuat gaduh, imbuhnya. Dalam pertemuan tersebut, mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto tersebut menyebut media bisa menjadi pahlawan yang berperan penting di masa pandemi seperti saat ini dengan melakukan pemberitaan yang baik dan benar. Media adalah pahlawan bangsa seperti di masa pandemi ini. Di saat bangsa membutuhkan pikiran dan tenaga mereka untuk mengatasi penyebaran COVID-19, tegasnya. Beberapa waktu lalu, Menteri Terawan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Musababnya, Terawan tak hadir dalam acara Mata Najwa guna memberikan informasi terbaru mengenai COVID-19. Karena dia tak hadir, Najwa memberikan pertanyaan pada kursi kosong. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran, dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung Mata Najwa untuk Menteri Terawan. Sementara, saat dikonfirmasi soal keberadaan Terawan, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia, Widiawati mengatakan, Menkes Terawan saat ini tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kunjungan ke daerah, sehingga memang tak banyak waktu untuk muncul ke publik untuk meladeni wawancara. Jadwal Bapak padat dan terus turun ke lapangan, kami akan atur jadwal, ungkap Widiawati saat dihubungi. Sebelumnya, tanda pagar atau tagar Mata Najwa menanti Terawan sempat mewarnai trending di media sosial Twitter pada Senin 28 September 2020 malam. Hal tersebut usai pengakuan dari Najwa Shihab yang secara terang-terangan telah mengundang beberapa kali Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto. Namun sayang, hingga saat ini belum ada tanggapan dari undangan Mbak Nana, sapaan akrab Najwa Shihab untuk hadir di acaranya Mata Najwa. Lewat unggahan di kanal YouTube dan Instagramnya, Nana yang merupakan jurnalis tendensius
membuat video satir dengan mewawancarai kursi kosong, seolah-olah di hadapannya adalah Menteri Terawan. Kemudian ia pun memberi pertanyaan secara membabi buta dan tendensius kepada kursi kosong. Berikut pertanyaan dari Najwa. Yang pertama, Pak Terawan menghilang. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Kedua, menganggap COVID-19 bukan ancaman. Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Ketiga, tidak memerlukan karantina wilayah. Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda, Menteri Kesehatan, yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Keempat, COVID-19 belum teratasi. Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Kelima, Presiden berulang kali menegur. Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan soal teguran itu satu persatu, Pak Menteri. Keenam, tes yang belum mencapai target. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kementerian Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Ketujuh, angka kematian nakes masih tinggi. Spesifik soal tenaga kesehatan, angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Kedelapan, data pusat dan data daerah selalu ada perbedaan. Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? 9. Gedung Kemenaker menjadi klaster perkantoran terbesar. Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? 10. Banyak Menteri Kesehatan di luar negeri mengundurkan diri. Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Dan 11, yaitu yang terakhir, petisi meminta Menkes Terawan mundur. Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak?